Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang PMI kita, salah seorang TKW kita yang kemarin sempat sakit-sakitan, dan kita urus untuk kepulangan exit mandiri, pulang beli tiket sendiri dan semuanya biaya sendiri. Dan alhamdulillah beliau itu sudah selesai exitnya, sudah selesai, semua surat-suratnya sudah selesai. Tapi tiket sebentar lagi juga sudah, kepulangannya sudah sebentar lagi, tapi Allah berkehendak lain. Allah memanggil beliau dalam masa kepulangan beliau. Jadi beliau setelah selesai dan tinggal pulang, beliau tidak bisa berjumpa dengan keluarganya di Indonesia. Tapi kita doakan sama-sama semoga Allah pertemukan kelak bersama keluarganya dan dikumpulkan di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, yang perlu saya informasikan bahwa ketika ada orang meninggal, TKW meninggal, proses apa saja yang harus kita jalani. Nah, sekarang ini kita akan berikan informasinya, proses apa saja yang, langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil ketika mendengar atau melihat salah seorang WNI kita yang ilegal ataupun yang legal meninggal dunia. Sebentar lagi kita akan tanya-tanya kepada sahabat kita yang biasa mengurus tentang orang-orang meninggal seperti ini. Kita masuk di perkampungan terpencil, teman-teman. Kita masuk di perkampungan dan kita masih bingung di mana rumahnya. Kita akan cari. Di sini saya sudah punya lokasi Google, dan dari Google ini saya diarahkan untuk berjalan ke sini ya, ke dalam sini. Ini di sini perumahan-perumahan tua semua. Berarti ini masuk ke dalam sana dong. Ya. Hei wah. Dia manggil. Hai. Oh. Oke guys, kita sudah sampai di rumah duka dan ternyata saya tadi sempat nyasar. Dan di sini teman-teman kita ternyata sudah nyampe duluan. Dari sini ada dari apa nih? LSM, SBMI. Berapa orang? Ya, 5 orang. 5 orang. Jadi nanti kita tanya-tanya, ada kan yang biasa Ada. mengurus jenazah ketika PMI kita meninggal? Iya ada, cuman kita cuma perwakilan aja. Yang datang nanti yang ngurus dari KJRI. Oh, kita cuma perwakilan, yang ngurus nanti dari KJRI. Cuman kita ngawal saja. Oke. Dari KJRI belum datang? Belum. Insya Allah yang akan datang nanti Pak Kurniawan. Pak Kur. Oke, siap. Nanti kita tanya-tanya bagaimana sih sebenarnya ketika ada orang meninggal itu, cara pemakamannya, cara lapornya, sehingga tidak ada kepanikan dari teman-teman kita yang seperti yang tahun-tahun yang lalu sampai dibuang di jalan, dalam koper seperti itu, karena saking paniknya nggak tahu cara mengurus jenazah. Tapi insya Allah SBMI hadir bukan untuk diurus sendiri, cuman perwakilan saja, mendampingi saja. Mendampingi. Nanti yang ngurus pasti orang dari KJRI. Masya Allah, tadi teman-teman kita pas ditelepon langsung sigap. Ternyata lebih nyampe mereka duluan daripada saya, guys. Iya. Ini orang katanya almarhumah ini 30 tahun nggak pernah pulang. Oh, ini gimana kondisinya Bang? Kok kemarin kronologinya gimana ini? Kemarin masih sehat. Oh iya, sehat. Waktu prosesnya ini masih sehat, cuman katanya udah sakit-sakitan. Iya. Dan saya minta dipercepat pulangnya, cuman mereka masih terkendala mungkin misalnya biaya pulang. Oh iya. Dan pas tadi malam itu diberikan uang tiketnya, dan hari ini meninggal dunia. Amin. Kan antum yang ngurusin ya Bang ya? Iya, bersama teman dari LSM juga. Oh iya, semoga husnul khotimah. Amin. Dan juga diterima amal baiknya, diampuni segala dosanya. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah bersama
Al-Ustadz Basuni yang memang sudah biasa ya untuk pengurusan TKI yang meninggal dunia. Biasa beliau ini mengurus, dan beliau sudah berpengalaman dalam mengurus bagaimana caranya menguburkan TKI kita atau WNI kita yang meninggal dunia, baik ilegal ataupun legal. Kita tanya-tanya kepada beliau, sebenarnya prosedurnya seperti apa sih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat nih. Alhamdulillah. Ini dari perwakilan SBMI. Dari Ustaz ini mau bertanya nih. Sekarang kita kan lagi ngurusin orang meninggal. Ini sebenarnya teman-teman nih bingung. Ketika ada WNI kita yang meninggal dunia, cara pengurusan yang benar itu seperti apa, atau penanganan yang benar itu langkah-langkahnya seperti apa Ustaz? Mulai dari misalkan ada orang meninggal nih, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Sebagai misalkan saya nih lagi ngekos, terus tetangga kos saya, tetangga kamar saya meninggal dunia, langkah pertama apa yang harus saya lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata. Sahabat azam yang dirahmati Allah, saya Basuni Hasan. Kebetulan saya di pembina dari SBMI juga. Ini sebetulnya untuk pengurusan kematian ini tidak ada yang kesulitan, baik dia punya iqomah ilegal atau legal. Untuk orang atau teman mas'ul yang ada jemaahnya naudzubillah mengalami seperti hal sekarang atau meninggal dunia, tidak usah panik, tenang dulu dia, dan kemudian silahkan komunikasi langsung ke KJRI apabila dia tahu nomor KJRI. Oh, jadi langkah pertama kalau memang tahu nomor KJRI, iya, ke KJRI. Bisa sekarang sudah Mas Azza mungkin sudah beberapa saya mengikuti di YouTube-nya itu menerangkan tentang call center ya. Nah, di sana juga udah cukup. Oke. Call center ini sudah menyukupi semua anggota, semua dari petugas KJRI itu sudah mereka sudah connecting semua. Mereka itu call center itu adalah grup di KJRI. Jadi semua. Jadi saya melaporkan ke call center, otomatis semua mulai dari ketua sampai pimpinan, semua ke bawahnya itu pasti tahu. Berarti semua jajaran pasti sudah tahu. Jajaran pasti tahu. Termasuk Pak KBW itu pasti sudah tahu. Oke. Yang kedua, kalau umpama mereka tidak tahu call center caranya bagaimana melaporkan ke KJRI, silakan laporkan ke LSM. LSM mana aja? Banyak ya LSM? Banyak. LSM ini yang kemarin yang sudah didokumen oleh KJRI. Ini ada Posper, ada Garda, Pemuda Pancasila, BNI SA, IKAMA, terus kemudian SBMI saya sendiri. Mereka langsung aja, kalau tahu salah satu dari nomor kontak LSM tersebut, silakan langsung minta tolong sama mereka. Iya, kalau saya prosedurnya seperti ini, Pak. Jadi mereka melaporkan ke saya seperti sekarang ini adalah warga Indonesia tadi menelpon ke saya sekitar jam 12. Saya koordinasi langsung ke ketua SBMI Jeddah, Bapak Soeb. Bapak Soeb ini langsung minta persyaratan atau dokumennya yang ada dia punya iqomah atau punya paspor atau tidak punya apa-apa. Punya KTP Indonesia juga nggak ada masalah. Yang penting ada dokumen keluarga negaraan. Iya. Salah satunya umumnya tidak ada sama sekali. Semuanya ya. Silakan kontak KJRI, kontak kami. Itu jangan sampai dia diterlantarkan seperti yang sudah. Diterlantarkan gimana maksudnya? Seperti contoh di Mekah dulu, Pak. Itu ada beberapa tahun yang lalu. Itu dibungkus dengan koper. Dibuang akhirnya ke Mina. Mereka tidak tahu caranya. Tidak tahu caranya bagaimana cara menguburkan jenazah atau WNI yang meninggal di sana. Polisi ini mengucapkan terima kasih ke kita. Mohon maaf, ini baru berapa hari kemarin yang semalam yang orang yang meninggal
saat dia melahirkan, arinya itu tertinggal di rahim, Oke. itu meninggal. Oh, ada adiknya tertinggal di dalam rahim? Iya, meninggal. Nah itu kasus, seperti itu kasus. Maka kita harus melaporkan ke pihak KJRI. Dan Oke. orang yang menampung itu harus benar-benar jujur. Apa yang terjadi, ini Pak, mohon maaf, biar tidak ada resiko. Mohon maaf yang kemarin tuh nggak ada yang jujur Pak, karena SBMI yang menangani. Nggak ada yang jujur maksudnya gimana itu? Ditanya pertama, iya Pak, punya dokumentasi apa, dokumennya, punya paspor. Mbaknya punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Terus kenapa ini kejadiannya? Ini almarhumah ini orang yang hamil bawa dukun beranak itu ya. Nah, Dukun beranak. iya. Katanya dia yang bawa sendiri. Jadi itu sudah dari sana sudah SBMI dan KJRI sudah tahu dari Gelagatnya pola ya? berpikirnya mereka bahwa mereka tidak jujur. Oke. Tidak jujur. Jadi harusnya semua orang jujur aja apa adanya. Jujur apa adanya. Pak, mohon maaf, ini suaminya orang luar. Ini suaminya orang Indonesia, tapi tidak punya surat nikah. Insya Allah KJRI akan membantu. Bagaimanapun. Tidak mungkin saya dari SBMI atau KJRI akan menjebloskan seseorang yang sudah musibah, dia dijebloskan ke penjara. Iya. Apapun insya Allah kami akan usahakan. Tapi ini dari awal sudah. Dari awal sudah berbohong. Sudah dari awal sudah bohong. Katanya tidak punya suami, padahal dia punya suami, orang maskulnya. Jadi akhirnya banyak cerita-cerita dari luar yang ngimbau ke saya, membuka aibnya. Jadi mereka yang punya musibah di maskul itu tidak usah panik. Walaupun 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, jangan panik. Udah biarin aja. Cari informasi ke siapa LSM, ke siapa KJRI. Udah panik. Insya Allah LSM ini siap bantu. Mungkin termasuk Pak Azam udah siap. Seperti yang sekarang SBMI ini dilaporkan oleh Pak Azam. Secara otomatis langsung bergerak. Pak Soeb juga bergerak, semua tim akan bergerak. Dan saya terus bagaimana caranya untuk KJRI terus datang. Begitu. Masya Allah teman-teman, beliau ini hal sayang laporan. Ternyata beliau ini sudah nyampe duluan di lokasi, Masya Allah. Dan memang teman-teman, ketika ada orang meninggal yang seperti disampaikan oleh Ustadz Basoni barusan, kita jangan sampai panik, Ustadz. Itu yang pertama, jangan panik. Kemudian hubungi, yang pertama kalau bisa hubungi KJRI ya, call center KJRI. Sudah tertera banyak. Nanti insya Allah di bawah kita akan tuliskan call center KJRI. Kalau tidak ada nomor call center KJRI, bisa langsung menghubungi teman-teman yang di LSM atau teman-teman akrab siapa yang tahu LSM. Oke. Iya. Nanti dari LSM juga meneruskan ke KJRI. Iya. Jadi KJRI nanti akan datang, insya Allah. Seperti sekarang juga sudah datang KJRI ya? Alhamdulillah. KJRI langsung datang. Insya Allah KJRI akan mengawal, termasuk SBMI akan mengawal sampai selesai penguburannya. Itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya? Tidak ada. Gratis, lillah. Nah, kalau mau biasanya ya, mohon maaf ya, biasanya keluarganya itu memberikan sedekah untuk almarhumah, tapi itu ke ambulan, ke penguburan atau yang memandikan. Oke, Masya Allah. Tuh, Pak. Jadi tidak ada nominan, tidak ada ya. Tidak ada tarif nggak ada dalam biaya penguburan WNI kita yang meninggal dunia. Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada sama sekali. Bahkan kalau umpama benar-benar tidak ada, SBMI akan, kalau melaporkan ke SBMI, akan melaporkan ke pihak KJRI bahwa ini almarhum atau almarhum tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa, itu sudah biayanya akan ditanggung pemerintah. Oke. Sebetulnya tidak ada anggaran, tapi kebijakan dari Pak Konjen kemarin, bismillah, Pak Konjennya akan menanggung. Oh, Masya Allah. Nah, untuk SBMI sendiri, mohon maaf, memang ngambil kas untuk SBMI, tapi itu untuk umat, bukan untuk saya. 200 rial. Oke. Iya.
untuk uang kas. Iya, uang untuk organisasi. Seperti sekarang nih bikin baju baru. Oke, benar. Terus sekarang nih tadi kan KJRI udah terlihat di sini nih, Pak Kur. Iya. Udah ada. Sekarang kok nggak ada? Iya, kok nggak ada, kemana nih? Pertama yang kita lakukan adalah kita pasti datang lebih awal dari sebelum KJRI datang. Oke. Jadi saya sebagai menerima laporan dari WNI, saya akan memastikan bahwa WNI ini meninggalnya dalam keadaan normal. Bukan karena dibunuh. Iya. Saya semuanya tadi dibolak-balik. Mulai dari bawah, dari dari pinggang sampai semua